Alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi dzikra katsira. Katabahu lana maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Sebelum kami mengawali khutbah dari Jumat ini, marilah kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, tidak ada henti-hentinya kita selalu menikmati, mensyukuri nikmat yang kecil diberikan kita semua, yang berwujud kesehatan, rezeki, kesehatan. Dan mudah-mudahan kita bisa menuju berkumpul di masjid yang mulia ini, bisa mendapatkan nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan agama Islam. Dan begitu pula mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih nikmat yang sempurna, yaitu surganya Allah SWT. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, di hari Jumat dan juga di masjid yang mulia ini, kami ingin menyampaikan wasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT dengan cara banyak berpikir mengingat kebesaran, keagungan dan kemuliaannya, serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya dan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, terutama dari perintah Allah yang merupakan pokok dari segala ibadat, yaitu sholat 5 waktu, yang tidak boleh tidak untuk menjadi kewajiban dan tanggungan seorang muslim. Tiap-tiap muslim kecuali yang belum balik atau yang haid bagi seorang wanita, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun saja, entah itu dalam keadaan perjalanan dekat, perjalanan jauh, entah itu dalam keadaan sakit ringan atau yang sakit berat, apalagi yang dalam keadaan sehat. Sebab sholat adalah merupakan pokok suatu kewajiban dan tanggung jawab kita bagi seorang muslim. Hadirin muslimin yang berbahagia, kita sholat adalah satu amal yang merupakan suatu ibadah yang sungguh luar biasa dan sungguh yang amat hebat. Serta sholat adalah satu amal yang dapat menghentikan segala kejahatan dan kemungkaran. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir 45 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh cara mengingat Allah yang paling sempurna. Kaum muslimin yang kami hormati dan muliakan Allah SWT, sedangkan status sholat sendiri adalah kita semua menjalankan rukun Islam yang kedua. Sedangkan sholat adalah kita untuk menegakkan agama Islam. Dan juga sholat adalah mengajak manusia
untuk mengingat kepada Zat yang Maha menciptakannya, yaitu Allah SWT. Kalau kita dirikan sholat 5 waktu berarti kita ingat pada Allah dalam sehari semalam 5 kali pertemuan. Bahkan bukan bertemu, tapi bisa berjumpa, bisa berkomunikasi. Apalagi jika kita menjalankan sholat-sholat sunnah atau zikir sunnah di luar sholat. Seperti hanya banyak sekali sholat-sholat sunnah, termasuk sholat qabliyah, sholat taqiyah, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, sholat tobat, dan sholat duha. Masih banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan. Apalagi kita dalam menjalankan sholat, semakin banyak kita mendirikan sholat, semakin sering kita bertemu kepada Allah SWT. Otomatis kita sering ketemu sama Allah SWT, bisa mengikis dari semua dosa-dosa kita, setidak-tidaknya bisa berkurang. Kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini mulai dari akhir balik atau mungkin dari bangun tidur lagi, kita semua banyak menjalankan kesalahan-kesalahan yang itu tidak sudah dianggap biasa. Tapi pekerjaan itu, perbuatan itu dosa di hadapan Allah SWT. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 35 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadakirina kasira wa nakiri wadakirati ahadallahu lahum maghfiratun ajran nadima. Yang artinya mereka yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah telah menyediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa zikir ingat pada Allah itu sangat hal yang luar biasa atau sungguh benar-benar dijalankan atau sungguh benar-benar sangat penting bagi kita semuanya. Dengan mengingat Allah, seorang akan menyadari dalam kehidupan menghadapi segala macam risiko hidup ini. Apalagi pada saat ini negara kita bahkan mendunia sering terjadi suatu balak bencana, hampir tiap bulan ada, hampir tiap minggu ada. Inilah kita harus banyak zikir kepada Allah SWT. Bahkan ada yang di sana mendapat usaha, ada sebagian yang ada mendapat keberkahan, kebersamaan dan kesenangan dengan hidup yang hura-hura. Sedangkan di balik itu adalah banyak saudara-saudara kita yang menimpa banyak timpaan dari bencana yang tidak bisa kita bayangkan. Apalagi pada saat ini untuk mendekati hari-hari yang sangat mengerikan atau sangat menyedihkan untuk masalah ekonomi. Barangkali saudara-saudara sekalian merasakan bagaimana kita bisa mengikuti dengan perkembangan ekonomi, dengan adanya keberanian dunia, gemilangnya dunia ini, sehingga kadang-kadang hidup kita merasa kepanikan, merasa was-was. Maka dari itu, oleh karena itu, jiwa-jiwa yang menjadi tenang dan hati pun tentram, jauh dari segala perasaan gelisah dan panik. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Araf yang bunyinya ala dzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah bahwa dengan ingat Allah hati akan menjadi tenang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia dan juga dimuliakan Allah Subhanahu. Sebab itu kita oleh Allah diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepadanya agar menjadi orang yang berbahagia, orang yang bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Seperti halnya firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 45 juga berfirman yang bunyinya Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin
agar supaya kamu mendapat keuntungan dan bahagia. Berzikir pada Allah tidak tergantung pada waktu salah saja, bahkan dalam segala masa. Dianjurkan selalu ingat pada Allah pada waktu bekerja, istirahat, duduk, berdiri, maka kita sambil tidur, sambil bangun tidur, itu diharapkan untuk berzikir pada Allah SWT. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakurullahu ala kulli ajani, yang artinya adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah setiap masanya. Riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kami tidak menutup kemungkinan kita yang dapat dipastikan tidak dapat seperti Rasulullah SAW, tetapi setidak-tidaknya kita akan mendapat bagian yang walaupun beberapa persennya jauh di bawah para ulama. Kita sebagai manusia yang mau menggunakan akal sehatnya pasti akan ingat pada Allah, karena selalu terpampang di hadapan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu alam dan sekitar kita. Sebab Allah juga berfirman dalam Al-Imran ayat 189 sampai 191 yang bunyinya, Inna fi khalaqis samawati wal ardh waqtila'il laili wan nahari la ayatin likulil albab alladzi yadhkuruna Allahu qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Yang artinya, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam sebagai bukti kekuasaan Allah bagi orang sempurna pikirannya, yaitu mereka yang selalu berzikir pada Allah sambil berdiri atau duduk maupun berbaring. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, zikir yang artinya dengan hati, pikiran dan lisan. Kalau kita berzikir seorang diri, lebih baik dengan hati yang dan pikiran atau disertai dengan lisan, dengan gerak-gerik tidak bersuara. Tetapi kalau dengan berjamaah, alangkah lebih baiknya kita jarakan atau kita suarakan agar bisa mengetahui apa yang kita pikirkan bersama. Zikir dengan lisan artinya mengucapkan kalimat zikir bagaimana yang dikehendaki Rasulullah SAW pernah yang diajarkan kepada kita semuanya melalui riwayat Bukhari dan Muslim, yang bunyinya kalimat tani khafifatani alal lisani sa'ilatani fi subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya dua kalimat yang sering di lidah, yang ringan di lidah tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat digemari oleh Allah SWT, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah sangat senang kepada orang yang suka membaca dua kalimat tasbih tersebut. Maka sudah seharusnya bagi orang yang beriman selalu berpikir pada Allah dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Sedangkan pengertian berpikir dengan lisan yaitu mengucapkan kalimat sanjungan kepada Allah SWT, yang artinya seperti membaca tasbih, alhamdulillah dan asmaul husna. Semua itu dinamakan kalimat berzikir. Di antara kalimat-kalimat zikir yang itu banyak, ada kalimat zikir ada yang lebih utama untuk kita ucapkan seperti yang ditetapkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi yang artinya afdhalu dzikri la ilaha illallah, yang artinya
Utamanya zikir ialah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Juga dalam bahasanya juga disebut tahlil. Maka barang siapa yang banyak-banyak membaca tahlil, imannya akan menjadi lebih kuat lagi. Karena ada riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Hakim mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada para sahabatnya, jadi itu imanakum, yang artinya perbaikilah iman kalian. Kemudian sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, yang artinya bagaimana kita dapat memperbarui iman ya Rasulullah, hai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qula aksiru min qawli la ilaha illallah, yang artinya perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang muslimin yang berbahagia, demikianlah pada dalam siang hari ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan judul berbanyak berzikir pada Allah Ta'ala, kita selalu berpikir dikasih istiqomah sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, bisa bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyuti ahli tudwa an terhanga wa yusabbiha subhan yusabbihu lahu fiha bilang tuhi al-atari dijalung salatihim bitaratan wala yakungan dikrillah. Barakallahu bil Qur'anil alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu tilawatuhu innahu sami'un alim wa taghfiruhu la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa ihtisami bi qadril matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu anna Allah ta'ala ma'akum bi amri fataihi bi nafsihi wa salam bi malaikatihi mustabiqati li ultih. Aqullahu ta'ala fi kitabil karim, innal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bina lana wa lana wa lijani muslimina wa muslimat wa dunya wa nas ayyamin wa menjadi benar wa lahum Muhammad rabbi wa ta'ala fa'alamin. Allahumma bina qadra wa barik fi rizqi wa barik wa madata. Allahumma inni as'aluka rahmatan minka tarjiya qalbi syahwatan min ta'ani. Allahumma as'aluka nabiyan wa subhanallahi